Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niputu Sri Andayani SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Semarapura, Kabupaten Kelungkung, dengan fasilitator Bapak Andrik Wiono serta pengajar praktik Ibu Sri Kartini. Video kali ini adalah merupakan tugas demonstrasi kontekstual di mana saya berperan sebagai observer dengan dibantu oleh rekan saya Ibu Dwi Jayanti sebagai coach dan Bapak Aryase sebagai coachee. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini adalah salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kelungkung. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching dalam rangka melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Niputu Sri Andayani dengan fasilitator Bapak Andrik Wiono serta pengajar praktik Ibu Sri Kartini dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurmadi Jayanti dari SMA Negeri 1 Dawan dengan fasil Bapak Andrik Wiono dan Bapak PP yaitu Bapak Wayan Ardan. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, saya Inenga Aryase dari SMA Negeri 1 Dawan dengan fasilitator Bapak Andrik Wiono dan pengajar praktek Bapak Iwayan Ardana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dija. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu dan bersemangat. Ya, semangat ya Bu Dija ya. Nah, sebentar lagi Ibu kan akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya dengan Pak Nengah, di mana Ibu nanti berperan sebagai coach dan Pak Nengah akan berperan sebagai coachingnya nanti. Nah, sebelum praktek coaching ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan rubrik penilaian coaching yang akan dilakukan nanti terkait dengan peran saya sebagai observer di sini. Nah, nantinya dalam rubrik coaching ini menitik beratkan pada prinsip coaching, yaitu terdiri dari kemitraan, kemudian juga proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Jadi nanti dalam praktek coaching diusahakan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Di samping itu juga nanti dalam percakapan coaching yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, bagaimana nanti Ibu dalam identifikasi itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian selain itu juga rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, selain itu juga dalam praktek coaching nanti diupayakan untuk menghindari adanya asumsi, kemudian juga asosiasi serta melabel seperti itu ya Bu Dija. Nah, Ya, baik Bu. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu nanti melaksanakan praktek coaching. Yang pertama, dalam praktek coaching nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik Ibu, jadi pada praktek coaching hari ini adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu ada present, kemudian bagaimana mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Ya, jadi ketiga kompetensi ya inti itu ya Bu ya. Baik, dari ketiga kompetensi inti tersebut, jadi kompetensi mana yang yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi nantinya? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan yang pertama bagaimana mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi itu yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching hari ini. Jadi dari tiga kompetensi inti itu ada dua kompetensi yang secara spesifik akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Nah, nantinya setelah Ibu melaksanakan praktek coaching ini, apa indikator keberhasilan serta tujuan pengembangan yang diinginkan?
Ya baik, terima kasih Bu Sri. Jadi indikator keberhasilan dari praktik coaching saya ini yang saya harapkan adalah bagaimana saya dapat menggali potensi diri dari coaching saya nanti dan bagaimana beliau bisa mengembangkan potensi diri tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi indikator keberhasilannya adalah Ibu nanti dapat menggali potensi dari si coach serta dapat mengembangkan kompetensi diri Ya, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Nah, baik Bu, demikian dulu yang dapat saya sampaikan dalam praobservasi ini. Semoga nantinya praktek coachingnya berjalan dengan lancar dan juga nantinya Ibu dapat mengembangkan kompetensi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih Bu Sri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Ngah. Ya, gimana nih kabarnya Pak Ngah? Ya, baik Bu. Begini Bu, apakah hari ini Bu ada waktu? Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar Pak, jadi saya ada waktu. Sepertinya Bapak terlihat sedikit murung Pak, jadi sepertinya keadaan Bapak sedang tidak baik. Kenapa Pak? Iya Bu, tapi mohon maaf sebelumnya Bu, jadinya saya menyita waktu Ibu. Harusnya Ibu sudah istirahat jam segini. Di sini saya mau menceritakan tentang perasaan saya pada Ibu. Ya tidak apa-apa Pak, jadi saya sangat bersedia untuk mendengarkan cerita yang ingin Pak Ngah sampaikan hari ini. Jadi semoga saya bisa mendengarkannya dengan baik dan kemudian apa nih yang bisa saya bantu Pak Ngah? Ya, baik Bu, ini masalah pembelajaran Bu, pembelajaran saya di kelas. Pembelajaran. Iya. Ya, jadi sebelum kita lanjut percakapannya ini, apa tujuan yang ingin Pak Ngah inginkan dari percakapan kita hari ini Pak Ngah? Begini Bu, dari sharing ini sebenarnya saya mengharapkan bisa mengurangi kegelisahan saya, dan pada intinya itu saya ingin mendapatkan suatu solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi seperti itu Pak Ngah ya. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu apa nih yang membuat Pak Ngah gelisah? Begini Bu, dalam pembelajaran di kelas itu saya mengamati hampir lebih dari 50% siswa itu tidak mengikuti pembelajaran saya Bu. Jadi dalam pembelajaran Pak Ngah merasa bahwa lebih dari 50% siswa Pak Ngah itu kurang baik dalam mengikuti pelajaran gitu Pak Ngah ya? Oh begitu. Jadi sekarang saya ingin bertanya, maksudnya Pak Ngah itu kurang mengikuti itu seperti apa? Bagaimana sikap siswa sampai Pak Ngah bisa bercerita bahwa lebih dari 50% siswa Pak Ngah itu tidak mengikuti dengan baik Pak Ngah? Iya Bu, begini gambarannya. Dalam pembelajaran itu saya melakukan pengamatan. Jadi hampir sebagian siswa itu melakukan aktivitas lain dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di sana ada siswa yang kadang dia mengerjakan tugas mata pelajaran lain, kemudian ada yang asik bermain dengan gadgetnya Bu, seperti itu gambarannya di kelas. Oh jadi seperti itu. Nah sekarang saya ingin bertanya sama Pak Ngah, menurut Pak Ngah idealnya pembelajaran siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik itu menurut gambaran Pak Ngah itu siswanya seperti apa Pak Ngah? Begini Bu, untuk gambarannya secara ideal jadi akan terlihat dari aktivitas siswa. Jadi aktivitas siswa tersebut ya minimal 80% dari siswa itu aktif mengikuti pembelajaran saya. Tentu nanti itu akan saya ukur dengan suatu observasi dengan rubrik yang saya susun sendiri. Kemudian dari hasil pembelajaran juga mereka menunjukkan hasil prestasi belajar berupa hasil nilai yang
meningkat, Bu. Nah, seperti itu gambaran secara ideal. Idealnya pembelajaran yang baik menurut Pak Ngah seperti itu. Tadi saya sempat mendengarkan bahwa gambaran idealnya adalah siswa aktif gitu Pak Ngah ya. Jadi dalam hal ini pembelajaran yang Pak Ngah biasanya lakukan di kelas itu seperti apa Pak Ngah? Di kelas itu dalam melakukan pembelajaran itu saya menggunakan LKPD, Bu, yang saya susun dan saya bagikan kepada murid-murid. Nah, kalau misalkan dalam pembelajaran sudah menggunakan LKPD, kemudian dibagikan pada murid-murid, nah sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Pak Ngah. Jadi bisa siswa bisa sendiri menggali seperti itu ya. Apakah selain LKPD ada media lain mungkin yang bisa Pak Ngah gunakan pada saat pembelajaran Pak Ngah? Iya Bu, selama ini dalam pembelajaran yang saya lakukan itu saya membuat LKPD, kemudian saya bagikan pada murid sebagai bahan diskusi bagi mereka dalam mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Untuk media yang lain itu ya misalnya seperti ya PowerPoint atau video, saya sangat jarang sekali menggunakan, bahkan hampir tidak pernah menggunakannya. Oh, jadi seperti itu. Bapak jarang menggunakan media lain gitu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu apa hambatan yang Bapak alami sampai Bapak jarang menggunakan media selain LKPD, Pak? Baik Bu, untuk itu hambatan yang saya temui hanya saya tidak terbiasa dan belum pernah membuat media pembelajaran yang berbentuk digital, baik itu PowerPoint. Jadi PowerPoint yang saya buat sendiri itu saya belum pernah Bu, apalagi video, dan kurang terbiasa saja menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, kalau misalkan seperti itu, artinya Bapak artinya dalam proses pembelajaran itu artinya Bapak hanya menggunakan LKPD saja. Nah, tadi Bapak sudah juga sempat menyampaikan bahwa ada video atau PPT yang jarang Bapak gunakan. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah pernah Bapak menggunakan media PPT? Mungkin apakah Bapak pernah, tadi kan Bapak menyebutkan jarang, bukan berarti tidak pernah kan Pak? Jadi apakah Bapak pernah menggunakan PPT? Baik Bu, terima kasih. PPT mungkin pernah saya gunakan, tapi bukan dalam kegiatan inti Bu sifatnya, tapi bukan dalam kegiatan inti pembelajaran, mungkin sebagai di awal perkenalan itu bagaimana saya menggambarkan materi, kumpulan materi yang akan dibahas di kelas ini. Hanya seperti itu Pak, pada kegiatan inti itu hampir tidak pernah saya menggunakan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Bapak kurang percaya diri mungkin ya menggunakan PPT itu pada saat inti, tapi bukan berarti Bapak tidak pernah menggunakannya Pak ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya dari yang permasalahan Bapak sampaikan tadi. Nah, kira-kira apa yang Bapak perlu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bapak? Baik Bu, yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saya akan meningkatkan pola pembelajaran saya di kelas, sehingga pembelajaran saya bisa lebih memberikan motivasi pada siswa untuk lebih tertarik mengikuti pembelajaran saya, ya khususnya motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Nah, jadi Bapak ingin meningkatkan motivasi intrinsiknya Pak ya, itu sangat bagus sekali. Memang benar dalam proses pembelajaran motivasi itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya Bapak ya. Semoga rencana Bapak bisa berjalan. Nah, lalu apakah ada hal yang lain ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami? Iya Bu, di sini saya juga ingin mengembangkan Bu, mungkin ini hal yang cukup baru. Jadi saya harus lebih mengenal bagaimana
keadaan siswa sehingga saya bisa menghadirkan suatu pembelajaran yang lebih berpihak pada murid-murid saya. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid saya itu sendiri, Bu. Demikian, Bu, mungkin yang akan saya rencanakan untuk langkah ke depan yang lebih baik. Ya, ini Bapak bilang bahwa pembelajaran yang menghadirkan pembelajaran sesuai dengan keadaan murid. Pembelajarannya seperti apa yang Bapak hadirkan, Bapak? Baik, Bu, di sini untuk yang pembelajaran yang menghadirkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid itu sendiri sesuai kebutuhan murid. Di sini saya akan melakukan suatu langkah pembelajaran yang diawali dengan pengenalan karakter murid itu sendiri dengan melakukan suatu tes diagnostik, Bu, sebagai awalnya. Tes diagnostik, ya, sangat baik. Lagi mungkin pembelajaran yang seperti apa mungkin yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa itu sendiri, Bapak? Nah, baik, Bu, dari tes diagnostik itu sendiri nanti akan saya rencanakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan hasil dari tes tersebut. Jadi tes tersebut memberikan hasil dan saya analisis dan saya hadirkan pembelajaran. Nanti akan saya kemas suatu pembelajaran yang bervariasi. Jadi baik dalam bentuk variasi materinya, dalam bentuk konten, dan tentunya saya harus membiasakan diri mulai sekarang untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, kemudian video yang tentu sesuai dengan kebutuhan siswa dari hasil analisis tes diagnostik tersebut, Bu. Ya, langkah yang Bapak rencanakan sangat tepat sekali dan saya juga sangat setuju dengan apa yang akan Bapak lakukan tersebut, Bapak. Kemudian selanjutnya sesuai dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan kapan akan Bapak realisasikan rencana itu? Baik, Bu, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan komitmen saya pada Ibu dari hasil percakapan saya di sini. Pertama, mengenai waktunya, Bu, ya dulu. Waktunya itu minggu depan itu saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan siswa akan melakukan tes diagnostik tersebut. Sehingga secepatnya akan memberikan hasil dari tes tersebut. Dari tes tersebut saya akan menyiapkan sebuah materi, jadi materi yang berbentuk beragam, baik itu PDF, kemudian PowerPoint dan video, Bu. Itu sebagai sebuah komitmen dari saya, yaitu dengan melakukan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Nah, itu sangat ide yang sangat bagus juga, Bapak. Saya tunggu juga cerita keberhasilan dari rencana Bapak. Dan memang kita harus bertanggung jawab, Pak, atas pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus pintar juga, Pak, bagaimana kita mensiasati pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa indikator keberhasilan dari rencana yang Bapak rencanakan tadi, Bapak? Baik, Bu, terima kasih. Nanti begini, Bu, begitu kan saya sampaikan tadi akan melaksanakan tes diagnostik, terus dari itu akan ada proses pembelajaran. Sepanjang proses pembelajaran tersebut tentu saya akan melakukan suatu pengamatan terhadap hasil apa yang diperoleh dari proses pembelajaran tersebut, baik itu aktivitas siswa, kemudian saya akan memberikan siswa itu angket, ya, sehingga bisa mencerminkan motivasi belajar mereka, dan ya tentu hasil belajar mereka sebuah nilai dari pengukuran tes yang akan saya lakukan. Wah, sangat bagus sekali, Pak, ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil dan terdapat seperti yang sudah Bapak
sampaikan tadi bagaimana nilai keaktifan siswa bisa berkembang gitu Pak ya. Jadi pada proses pembelajarannya keaktifan siswa bisa meningkat dari hasil pengukuran berupa nilai nanti seperti Bapak sudah sampaikan tadi melalui tes bisa menunjukkan bahwa ada perkembangan mungkin Pak ya dari nilai siswa Bapak itu sendiri. Nah, seperti itu sudah Bapak sampaikan bagaimana indikatornya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa simpulan yang bisa Bapak ambil dari percakapan singkat kita hari ini, Bapak? Iya, Bu. Dari percakapan ini saya bisa mendapatkan banyak hal, tetapi secara intinya itu saya bisa sampaikan. Saya bisa mendapatkan sebuah gambaran untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu sebuah solusi dari permasalahan saya dalam pembelajaran pada khususnya, Bu. Sehingga saya bisa menyimpulkan dan tahu bagaimana saya akan menghadapi atau melaksanakan tugas saya dengan baik dan bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Wah, jadi sangat pertemuan yang singkat dan semoga bermakna ya Pak Ngah. Ya, terima kasih. Dan saya yakin Pak Ngah adalah guru yang hebat, guru yang mampu melaksanakan pembelajaran agar siswanya aktif di kelas Pak Ngah. Jadi dan juga Pak Ngah bisa melakukan tugas-tugas, saya yakin Pak Ngah bisa melakukannya. Iya, terima kasih Bu. Semoga saya bisa, dan terima kasih atas nasihat Ibu ini dan apa yang sudah Ibu berikan masukan terhadap saya. Terima kasih, Bu. Benar sekali Pak Ngah, senang sekali juga saya bisa mendengarkan curhatan dari Pak Ngah, bisa Pak Ngah juga bisa menyampaikan apa yang ingin Pak Ngah ceritakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada Pak Ngah dalam coaching hari ini Pak Ngah. Jadi semoga bisa Pak Ngah bisa melakukan rencananya dengan komitmen dan mendapatkan hasil yang baik. Iya, Bu. Terima kasih apa yang sudah Ibu sampaikan, dan kebetulan sekarang saya ada jam mengajar, jadi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ngah. Terima kasih, semoga selalu bersemangat dan salam sehat selalu Pak Ngah. Ya, terima kasih Bu. Mari Bu. Iya, selamat siang Pak Ngah. Selamat siang Bu Dwija. Selamat siang Ibu. Saya ucapkan selamat Bu Dwija karena praktek coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik sekali Bu Dwija. Terima kasih, Luar Bu Sri. biasa. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Dwija setelah melakukan praktek coaching tadi? Yang pertama lega Bu, jadi dan juga senang melaksanakan praktek coaching tadi. Bagaimana tadi coach saya sudah mampu menggali potensinya dan sudah dapat menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dia alami. Iya. Dari hasil pengamatan saya juga seperti yang Bu Dwija katakan tadi ya, bahwa si coach tadi sudah menemukan solusi, sudah menyusun rencana dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwija. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat praktek coaching tadi? Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi yang saya lakukan itu yang pertama, saya sudah menerapkan alur tirta, bagaimana saya sudah bisa menyampaikan, mampu menggali tujuan dari percakapan singkat tadi, kemudian bagaimana saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Pak Nengah, kemudian menanyakan rencana yang ingin Pak Nengah lakukan, dan kemudian menanyakan tanggung jawabnya terhadap rencana yang sudah beliau rancang, seperti itu Ibu. Kemudian saya sudah berusaha juga untuk membangun kemitraan agar tidak ada jarak, jadi keadaan yang setara, jadi beliau bisa lebih terbuka mengenai permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu Ibu. Iya, Bu Dwija. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya terkait dengan hasil pengamatan saya selama Ibu tadi melaksanakan praktek coaching bersama dengan Pak Nengah. Nah, yang pertama tadi kalau dari segi prinsip coaching, saya perhatikan juga Ibu sudah
menerapkan ketiga prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, di mana Ibu tadi dalam melaksanakan perbincangan dengan Pak Nengah dalam praktek coaching itu tidak ada jarak, jadi prinsip kemitraan sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian juga proses kreatifnya sudah, kemudian juga memaksimalkan potensi, iya. Tadi di mana dari percakapan-percakapan coaching yang dilaksanakan sudah mampu untuk menggali potensi dari si coach sehingga si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi alur tirta itu juga sudah sudah terlaksana dengan baik, di mana dalam percakapan coaching yang dilakukan, yang pertama Bu Dwija tadi sudah menanyakan tujuan dari percakapan coaching yang dilakukan. Begitu juga identifikasi. Pada tahap identifikasi, Bu Dwija sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dwija ajukan kepada si coach itu dapat menggali potensi dari si coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi si coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga mampu untuk yang selanjutnya dari alur tirta melaksanakan rencana aksi. Jadi dari pertanyaan berbobot tadi menggali potensi dari si coach untuk melaksanakan suatu rencana untuk mengatasi permasalahannya, serta si coach sendiri sudah berkomitmen untuk itu, dan semoga nanti memang sesuai dengan apa yang menjadi harapan si coach tadi. Selanjutnya juga tadi dalam pelaksanaan praktek coaching yang dilaksanakan sudah mampu menghindarkan dari apa yang namanya asumsi, kemudian juga melabel maupun asosiasi-asosiasi seperti itu. Jadi secara umum itu sudah sangat baik sekali Bu praktek coaching yang Ibu laksanakan bersama dengan Pak Nengah Aryase. Nah, tadi di awal kan Ibu menyampaikan bahwa dalam observasi kita kali ini Ibu menitik beratkan pada mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya itu sudah Ibu kembangkan. Selanjutnya nanti pada praktek coaching berikutnya saya harapkan juga kompetensi-kompetensi itu lebih dikembangkan lagi. Kemudian kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan selain dua kompetensi tadi? Sebenarnya yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi itu dengan lebih baik lagi. Bagaimana saya memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh coach kepada saya sebagai coach. Saya ingin lebih bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lebih bervariasi kembali, Ibu. Jadi itu yang ingin saya ingin saya kembangkan, dan saya bisa mengidentifikasi dengan baik melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, dan juga saya ingin mengembangkan bagaimana alur tirta itu bisa lebih lebih fleksibel, lebih sesuai dan lebih bervariatif gitu, Bu. Jadi tidak coach itu akan lebih terbuka lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Jadi hal yang ingin saya lakukan itu adalah belajar lebih lagi dan menonton mungkin video-video coaching yang baik agar nanti alur tirta yang saya lakukan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, Bu, luar biasa sekali Bu ya. Nah, semoga kedepannya nanti Ibu dapat melaksanakan praktek coaching dengan lebih baik lagi, tentunya seperti yang Ibu katakan tadi bahwa harus dengan banyak latihan tentunya Bu ya, ataupun dengan menonton video-video coaching yang sudah ada. Nah, demikian Bu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nantinya kita dapat bertemu di lain waktu, mungkin dalam praktek coaching yang lain. Ya, terima kasih Bu Sri atas masukan dan sarannya yang sangat membangun untuk saya untuk kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Sri.